Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi semuanya. Saya percaya semuanya kabarnya luar biasa, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit diri. Kita mau merayakan kemenangan Tuhan. Kita sama-sama menyalakan api bagi Tuhan kita. Kita on fire untuk Tuhan kita. Jiwa bebas terlepas, kesembahan terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan puncak mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan puncak mukjizat terjadi. Mengalir, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh
Puji nama Tuhan. Mari kita lebih lagi bersuka cita untuk Tuhan. Mari kita lebih lagi bersorak-sorak dan nyatakan kebaikan kita. Dan nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari lebih lagi sorak untuk Tuhan. Katakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kita bersorak. Katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Amin. Haleluya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh katakan ke kanannya, kita sudah dipilih Tuhan. Sebab saya percaya kita semua di sini dipilih Tuhan karena Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi kita. Ada amin. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya
Biar kita mau mengarahkan setiap pikiran kita, hati kita mau satukan hati kita mau menyembah nama Tuhan kita mau buat satu penyembahan ini. Biar kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan. So Tuhan layak ditinggikan. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kau menjadi sempurna seperti-Mu. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku
pujian ini. Sama-sama kita katakan. To the Lord, all the praises I sing, for the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, for the praises I sing, for the glory I give, forevermore. Unto the Lord, for the praises I sing, for the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, for the praises I sing, for the glory I give, forevermore. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau disukakan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau anak-anak muda boleh melayani tempat ini. Kami berdoa Tuhan, pakai mereka, urapi setiap mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk hari-hari ke depan lebih dahsyat lagi Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar Tuhan kami mau dengar firman-Mu, Kau berbicara bagi setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan, kami buka hati kami. Biarlah sungguh Tuhan benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami yang mengubah kami, membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda jangan turun dulu, sini dulu sebentar. Sini semua. Saya percaya ini next generasi, ya kan? Tapi saya juga percaya Bapak Ibu yang sudah melayani, yang sudah tua-tua, jangan ngomong gini, oh saya udah tua, besok saya nggak melayani lagi. Jangan juga ngomong begitu, kadang-kadang karena sudah ada generasi baru, kita ngomongnya begitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau beri applause buat mereka, karena mereka sudah melayani dengan terbaik. Terima kasih. Enggak salah juga dong kalau kita sama-sama berdoa buat mereka ya. Ya, kita kedangin tangan kita berdoa buat mereka, biar ada urapan baru, ada kasih anugerah yang baru buat setiap mereka. Bapak, kami bersyukur buat anak-anak muda tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kalau Engkau boleh pakai mereka, kami percaya Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu terus membawa mereka semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pengenalan akan Engkau Tuhan itu membuat mereka mengasihi akan Engkau. Ketika mereka mengasihi Engkau, mereka akan punya semangat untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa urapi mereka, dan kami percaya Tuhan, mereka adalah generasi-generasi berikutnya Tuhan, yang boleh meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bukan cuma di gereja ini Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan, boleh menjadi berkat buat generasinya Tuhan. Terima kasih Bapak, buat pemusik, buat song leader, buat singer Tuhan, kami berdoa berkati setiap mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih.
Oke, Bapak Ibu Saudara, tema kita tahun ini masih ingat? Masih ingat nggak? Nah, memaksimalkan kehidupan, ya, memaksimalkan hidup Anda. Nah, Bapak Ibu, salah satu cara memaksimalkan hidup kita adalah menabung. Wah, kalau kita ngomong menabung ini kita pasti mikirnya duit, ya. Bapak Ibu, menabung itu bukan cuma duit aja. Ya, Bapak Ibu, kita bisa menabung kesehatan. Caranya gimana? Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, berolahragalah. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu kita bisa berolahraga di masa-masa kita kuat, itu tabungan kita untuk masa depan. Saya percaya waktu kita tua nanti kita agak sehat. Itu tabungan pertama. Tabungan yang kedua Bapak Ibu soal jiwa. Bapak Ibu, kita tuh kadang-kadang terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai kita lupa untuk healing. Ya, jadi kita sibuk dengan kerjaan, kita udah gak punya waktu lagi untuk healing. Bapak Ibu, healing itu penting karena kalau kita nggak healing, kita kerja keras pun hasilnya nggak maksimal. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, jiwa yang bugar yang kita bangun sekarang itu akan membuat kita tenang di hari esok juga. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, mungkin bisa baca buku-buku, ya kan buku-buku yang banyak buku-buku baik kok dalam yang sekarang dipasarkan banyak buku-buku baik. Bapak Ibu bisa download juga di internet dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu healing boleh tapi ingat jangan terlalu lama healing juga bisa hilang. Ya, jadi healing boleh tapi jangan lama-lama ya. Nah oke Bapak Ibu Saudara, tema kita bulan ini adalah apa? Kompas kehidupan. Bapak Ibu kompas itu cuma dibutuhkan. Ini meja kenapa goyang-goyang ya? Bapak Ibu kompas kehidupan itu cuma dibutuhkan tempat di mana kita nggak pernah pergi ke sana. Ya itu biasanya gitu. Kalau Bapak Ibu udah pernah ke Karang nggak perlu kompas lagi lah. Kalau Bapak Ibu mau pergi ke Pekalongan nggak perlu kompas lagi. Karena kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu kenapa kompas kehidupan? Karena kita tuh nggak tahu. Setiap kita nggak ada yang tahu loh kehidupan kita seperti apa. Ya kan kita nggak ada yang pernah hidup mati terus kita hidup lagi. Nggak ada yang pernah. Kita nggak ada yang pernah pergi menuju ke sana. Kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa juga. Nah Bapak Ibu butuh kompas kehidupan. Kompas kehidupan itu tertulis Bapak Ibu jelas di Alkitab. Nilai-nilai kehidupan, tata nilai kehidupan, tujuan hidup kita, sikap kita segala macam. Bapak Ibu bacalah Alkitab. Itu kompas kehidupan dalam kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu, saya percaya kalau Bapak Ibu nggak baca Alkitab, Bapak Ibu nggak tahu tujuan hidup kita kemana. Ya. Nah pagi hari ini kita sama-sama pengen belajar tentang ikat janji dan bukan kontrak. Ya, ikat janji itu beda dengan kontrak. Kontrak itu beda dengan ikat janji. Kasih persaudaraan yang sejati akan mengakibatkan orang berinisiatif menolong saudaranya yang sedang melewati masa yang sukar. Ya, kasih persaudaraan yang sejati akan mengakibatkan orang berinisiatif menolong saudaranya yang sedang melewati masa yang sukar. Nah Bapak Ibu Saudara, kasih persaudaraan itu bukan cuma kasih begitu aja, tapi kasih yang terikat dalam covenant. Kasih persaudaraan yang sejati, yang terikat dalam ikat janji. Nah Bapak Ibu yang saya katakan tadi, ikat janji itu beda dengan kontrak. Kalau kontrak itu dibangun berdasarkan ketidakpercayaan. Ya kan ketidakpercayaan, misalnya kalau kita ngomong kontrak rumah lah, kontrak ruko, itu kan ada janji. Ya kan pihak yang menerima kontrak juga mau minta surat kontraknya supaya jelas sampai waktunya kapan ini toko dikontrakin apa enggak segala macam, semuanya jelas di situ karena berdasarkan ketidakpercayaan. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, kalau ikat janji itu didasarkan karena kepercayaan. Misal contoh Bapak Ibu Saudara, pernikahan itu nggak ada janjian tertulis Bapak Ibu Saudara. Surat nikah itu bukan janji kita berdua loh, itu surat yang dikeluarkan dari pemerintah, surat nikah. Tapi nggak ada perjanjian di dalamnya. Nah, waktu udah perjanjian itu berani menyerahkan hidupnya. Totalitas, nggak pusing, nanti gimana nih suami saya, nanti gimana nih istri saya. Dia nggak bikin seperti itu, sama seperti Yesus waktu dia mengikatkan janjinya sama kita Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus mati buat kita, Yesus tuh nggak pernah berpikir loh, dia ngomong gini, nanti kalau saya mati ini yang saya tebus percuma gimana ya? Nggak pernah pikir seperti itu. Ya kan, karena ini ikat janji. Ya, jadi ini bicara tentang penyerahan. Ini bicara tentang benar-benar nggak mikirin untung ruginya segala macam, percaya atau nggak percaya. Tapi benar-benar ini penyerahan hidup yang Yesus lakukan bagi kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami makna dan wujud dari ikat janji, saya percaya kita akan meneladani Kristus dalam kehidupan kita dan kita akan mengalami kehidupan yang bermakna dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita nggak bakal sia-sia dalam kehidupan kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah kalau kita hidup dalam kasih persaudaraan yang sejati, yang ada ikat janjinya,
saya percaya kehidupan kita pasti lebih baik. Tapi kalau kita cuma kumpul-kumpul aja, kita bersaudara, cuma sebutan saudara, tapi kita nggak ada ikat janji dalam kehidupan kita. Kita hidup semau-mau kita nggak mau pikirin orang lain segala macam, nggak ada keterikatan sama sekali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita nggak bakal jadi apa-apa dalam kehidupan kita. Nah tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya ikat janji, saya percaya pasti kasih persaudaraan kita nggak bakal mengalami kesia-siaan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ikat janji itu ikatan kasih yang punya inisiatif menolong orang lain untuk maju. Ya, saya ulangi lagi, ikat janji itu yang punya inisiatif menolong orang lain untuk maju. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Yang saya katakan tadi, Yesus itu mati bukan untuk kepentingan Tuhan. Ya kan, Yesus itu mati untuk kepentingan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara itu selamat. Ya kan? Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi keindahan relasi seperti inilah yang harus kita hidupi dalam rumah tangga kita dan di dalam jemaat. Ya, nah saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau kasih ini ada di antara kita, kalau kasih persaudaraan ini ada di antara kita, saya percaya orang-orang di sekitar kita akan jadi lebih baik. Ya kan, suami kita akan jadi lebih baik, istri kita akan jadi lebih baik, anak-anak kita akan jadi lebih baik, orang tua kita jadi lebih baik, teman-teman kita jadi lebih baik. Ya. Nah keindahan dalam relasi ini diutarakan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Kita akan baca sama-sama. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai ke 12. Kita baca bergantian ya, saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat, tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Ya, jadi di ayat-ayat ini menggambarkan satu relasi yang indah, ya, relasi yang benar-benar terjalin dengan kasih yang sejati. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara bukan cuma teori, tapi kita pengen belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Masih ingat nggak? Minggu lalu? Gratis namun bukan murahan, berisi tentang apa? Ketuhanan Yesus, ada undangan, ada keputusan, ada pembentukan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa tuh, kita itu diundang, kita tuh punya keputusan, dan kita tuh dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita pengen belajar pagi hari ini wujud kasih dari persaudaraan yang sejati adalah yang pertama Bapak Ibu Saudara ya. Yang saya katakan tadi, Yesus sudah menyatakan dan Yesus sudah menunjukkan bahwa Yesus itu punya kasih yang sejati buat setiap kita. Dan Yesus itu yang saya katakan tadi, dia rela memberikan hidup kita tanpa ada perjanjian apapun juga. Ya kan, Yesus nggak pernah janji, saya tebus, tapi ingat ya, harus hidup ikut saya. Nggak ada janji itu, nggak ada ikatan itu. Tapi sementara Bapak Ibu nggak mau ikut Tuhan, Bapak Ibu janji itu nggak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Nah dikatakan wujud dari kasih persaudaraan yang sejati adalah pertama Bapak Ibu Saudara, membantu agar mengalami keberhasilan. Ya, jadi wujud dari kasih persaudaraan yang sejati yang pertama adalah membantu agar mengalami keberhasilan. Waduh Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikir begini, nolongin orang, ngalamin keberhasilan, ngapain? Betul ya? Ngapain? Kita kadang-kadang lihat orang berhasil aja kita marah loh. Kita lihat kadang-kadang orang lebih baik dari kita aja kita ngiri. Kalau bisa Bapak Ibu Saudara, ini jangan dilakuin. Kalau bisa orang itu nggak boleh berhasil, cuman kita aja yang boleh berhasil. Nah di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara di dalam Pengkhotbah 4 tadi ayat 9 dikatakan begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua itu lebih baik. Nah kadang-kadang kita nggak mau kerja sama, kita mau kerja sendiri. Karena kita berpikir kalau saya terlibat
Di dalam kerjasama, orang lain diuntungkan, orang lain jadi lebih maju, orang lain jadi lebih hebat. Nanti dulu Pak. Kadang-kadang kita berpikir, ngapain nolongin orang maju? Tapi saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya kasih persaudaraan yang sejati dalam kehidupan kita, tanpa berpikir untung ruginya, tanpa berpikir ada janji atau nggak ada janji, seperti kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, semata-mata cuma satu, supaya hidup kita bermakna. Nah kalau kita benar-benar mau punya kasih persaudaraan dalam kehidupan kita, jangan pikirin orang lain nanti balas budi atau nggak balas budi. Nolongin kita atau nolongin kita. Beri keuntungan atau nggak beri keuntungan buat kita. Nggak usah dipikiran. Tugas kita adalah punya kasih Kristus. Mau nggak kita menolong orang lain. Setidak-tidaknya jadi lebih baik dari hari ini. Nah makanya dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sendirian bisa ngangkat 100 kilo, berdua itu bukan 200 kilo, bisa 300 kilo, bisa 400 kilo. Nah sama dalam kehidupan kita, kalau kita sendirian Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita tuh gak bisa buat apa-apa, kita tuh gak bisa ngelakuin apa-apa. Sekalipun kita bisa ngelakuin, tapi saya percaya hasilnya gak bakal maksimal. Contoh misalnya, Bapak Ibu kerja sendirian, gak punya keluarga, hidup sendirian, makan sendirian, jalan-jalan sendirian, kemana-mana sendirian, tidur sendirian. Saya pengen tanya, enak gak hidup seperti itu? Saya pengen tanya, enak gak? Nah, gak enak kan? Sekarang Bapak Ibu saya balik begini. Bapak Ibu kerja, traktirin orang, ngajakin orang jalan-jalan, bawa orang lebih happy. Enak atau gak enak? Enak apa gak enak? Saya ulangin lagi, Bapak Ibu kerja, traktirin orang, ajak orang jalan-jalan, hidup sama-sama orang, enak atau nggak enak? Bener, keluar duit loh, traktir orang loh, nggak enak lah Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi saya percaya kalau kita punya kasih persaudaraan yang sejati, yang terikat dengan janji, kita nggak pernah pikirin korban kita nggak pernah pikirin kekurangan kita nggak pernah pikirin kerugian kita. Yang kita pikirin supaya gimana caranya saya nolong orang itu supaya dia mengalami hal-hal yang lebih baik dalam kehidupannya. Tanpa pamrih loh. Kadang-kadang nih jujur saya pengen tahu gini. Banyak orang, saya percaya di sini nggak ada. Banyak orang ngajakin orang, traktirin orang, punya apa-apanya, ada maunya. Ya, saya ngomong itu bukan kasih Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ada perjanjian terselubung. Itu bukan kasih, itu perjanjian terselubung yang kita nggak ungkapin aja. Nah jadi Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa bekerja sama itu lebih baik. Hasilnya pasti lebih baik. Ya jadi jangan hidup seorang diri. Alkitab jelas katakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Dikatakan karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kemana-mana sendirian itu gak enak. Ketawa sendirian lebih gak enak lagi Bapak Ibu Saudara. Loh beneran lebih gak enak lagi Bapak Ibu di orang gila nanti loh beneran. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada saudara-saudara kita di samping kita. Ada teman-teman di samping kita. Dan saya percaya mereka kita kenal itu bukan kebetulan. Tapi Tuhan titip buat kita. Tuhan taruh buat kita. Supaya dengan keberadaan kita di dalam kehidupan mereka, harusnya mereka jadi lebih baik. Tolong mereka, bantu mereka. Nolong mereka gak harus dengan duit kok. Bisa doain mereka. Bisa kasih kata-kata yang membangun. Misal contoh, tadi kan mereka nyanyi-nyanyi, mungkin ada Bapak Ibu ngomong gini, kok anak-anak sih lagunya begini lagi, segala macam. Saya pengen tahu, kata-kata Bapak Ibu Saudara yang tidak baik, itu meruntuhkan mereka. Tapi kata-kata Bapak Ibu Saudara yang baik, yang ngomong gini, kamu tidak ada salahnya, tapi saya yakin loh, kamu akan jadi penyanyi yang luar biasa. Wah itu sebenarnya membangun, mendorong. Ya kan kita bisa kasih kata-kata penguatan kok. Jadi banyak hal yang bisa kita buat dalam membantu orang lain ya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, wujud dari kasih persaudaraan yang sejati adalah membantu mengatasi kesukaran. Ya, Bapak Ibu Saudara mengatasi kesukaran. Lihat orang sukses saja kita marah, ya kan? Gimana mau bantu orang mengatasi kesukaran?
Masa bodoh lu, sukar. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, karena kasih kita palsu nih, teman kita jatuh, kita ketawa loh. Percaya nggak? Anak-anak sekolah perhatiin, itu sering banget saya lihat. Kalau temennya jatuh, lari-lari jatuh, temen-temennya ketawa loh. Jarang sekali mereka lari, bantuin mereka, jarang. Mereka ketawa, ketawa doang. Ya kan? Nah, tanpa kita sadari pelakuan-pelakuan itu kita lakukan dalam hidup. Kenapa? Karena memang kita nggak punya kasih. Karena kita berpikir mereka bukan bagian saya. Kita marah. Orang berhasil. Gimana mungkin kita bisa membantu orang mengatasi kesukaran. Nah, di sini dikatakan dalam Pengkhotbah 4 ayat 10 dikatakan begini. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. Dikatakan karena kalau mereka jatuh. Nah, kata jatuh itu diterjemahkan dalam kesukaran. Semua manusia tanpa terkecuali pasti ngalamin kesukaran. Tanpa kecuali. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang kuat. Kita tuh gak ada yang kuat. Semua kita bisa jatuh. Semua kita bisa ngalamin kesukaran. Semua kita bisa ngalamin kesulitan. Siapapun dia. Mau sebanyak apapun duitnya. Mau sepanjang apapun jabatannya. Mau sehebat apapun kemampuannya. Semua orang pasti ngalamin kesukaran. Memang nggak semua orang mengutarakan kesukarannya. Kadang-kadang ada orang berdiam dengan kesukarannya. Nah, memang juga Bapak Ibu Saudara, ada orang yang kalau kita ngomongin soal kesukaran, ada orang nggak suka. Nah, kalau tipe orang itu gimana Bapak Ibu Saudara nolonginnya? Ya sudah berdoa aja buat mereka. Ya kan? Jadi jangan lupa berdoa aja buat mereka. Nah, di sini dikatakan kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi sungguh kasihan. Bapak Ibu bisa bayangin ya. Kasihan banget kan kalau orang lagi kesukaran, nggak ada yang nolongin. Tapi yang saya katakan tadi, memang ada orang yang ketika dia suka dia nggak mau nolongin, nggak mau ditolongin. Nah, caranya gimana? Ya berdoalah buat mereka. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita belajar benar-benar dikatakan tetap berdua itu lebih baik. Kenapa? Karena di sana dikatakan kalau orang jatuh dalam kesukaran nggak punya orang lain, nggak ada yang ngangkatin, nggak ada yang nolongin. Kasihan. Nah, kasih persaudaraan yang sejati yang terikat dengan janji. Jadi bukan cuma kumpul-kumpul aja Bapak Ibu Saudara. Kayak misalnya kita kesan. Kesan itu punya kasih yang sejati seharusnya. Dalam ibadat jemaat kita harus punya kasih sejati juga dalam kehidupan kita. Nah, di dalam keluarga juga harus punya kasih sejati. Jangan punya kasih yang embel-embel. Walaupun kita punya covenant, relationship dia waktu janji nikah segala macam kita ucapin. Baik dalam susah dan duka segala macam. Kita tuh janji loh baik dalam suka dan duka. Tapi kadang-kadang setelah perjalanan kehidupan itu kita lupa dengan janji-janji kita. Ya kan, istri mungkin sudah semakin tua atau suami sudah makin tua, udah gak berfungsi segala macam. Mungkin kita ngomong gini, udah tinggal aja, pisah aja segala macam. Kita gampang sekali ngomong seperti itu. Nah sama Bapak Ibu, dalam jemaat juga kita gampang ngomong seperti itu. Itu bukan urusan saya, itu urusan dia. Ngapain kita pusing? Nah, jadi kalau kita benar-benar ngalamin seperti itu, Bapak Ibu Saudara, saya percaya yang saya katakan perjalanan hidup itu nggak bebas dari kesukaran. Setiap kita pasti ngalamin kesukaran. Nah, kalau kita nggak punya teman, kalau kita nggak punya saudara dalam kehidupan kita, percayalah kita akan menderita sendirian. Tapi saya percaya walaupun kita punya teman, setidak-tidaknya walaupun teman kita nggak bisa bantu dalam hal finansial. Tapi setidak-tidaknya bisa memberi kekuatan, bisa memberi motivasi, bisa menghibur kita. Itu hal yang baik Bapak Ibu Saudara, kesukaran. Nah jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, seperti ini ilustrasi sudah sering diulang-ulang. Burung yang terbang dengan huruf V, bukan V, ya V. Ya kan? Satu di depan dan teman-temannya di belakang. Yang di depan itu bukan kerja yang enak Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir pemimpin itu enak, cuma minta-minta aja. Pemimpin itu bukan merintah Bapak Ibu Saudara. Pemimpin itu teladan, kasih contoh segala macam. Nah waktu burung itu terbang paling depan, itu tuh membelah angin, perlu ekstra tenaga keras. Ketika dia capek, dia akan mundur, berganti dengan posisi yang berikutnya. Ya kan? Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kesukaran itu kadang-kadang begini. Kita nggak nyangka-nyangka, kadang-kadang orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita itu punya potensi loh. Untuk nolongin kesukaran kita.
Jadi Bapak Ibu jangan pernah anggap remeh. Kita ngomong gini, lu gak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang saya ngomong gini, yang lemah, yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Yang kadang-kadang kita ngomong, lu bisa apa sih? Lu gak ada arti apa-apa. Saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara. Ketika kasih persaudaraan itu ada, ketika kasih yang sejati itu ada, kasih yang terikat dengan janji itu ada Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dalam pandangan kita dia gak punya kemampuan, mungkin aja lewat hidup dia kita tertolong. Seperti burung itu Bapak Ibu Saudara, ketika dalam rombongan burung itu ada yang jatuh satu, capek atau lemes segala macam gak kuat. Itu pasti ada minimal dua burung turun temenin dia loh. Kasih makan, tolongin dia, sampai kalau dia benar-benar pulih, dia akan terbang sama-sama dengan rombongan berikutnya. Pokoknya sampai burung ini pulih atau mati. Nah saya pengen saya tanya Bapak Ibu Saudara, persaudaraan kita itu seperti apa? Yesus itu mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan. Untuk kepentingan kita supaya kita selamat. Untuk kepentingan kita supaya hidup kita bermakna. Nah pertanyaannya buat kita, sampai sejauh mana hubungan persaudaraan kita? Kadang-kadang kita berkorban dikit aja kita udah hitung-hitungan. Aduh, jangan nih. Ya kan, maka jelas dikatakan gini. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seorang untuk mengangkatnya. Jadi Bapak Ibu percayalah, kita tuh ada teman-teman dalam kehidupan kita. Ada saudara dalam kehidupan kita. Belajar, jangan lihat orang gini. Enak aja kasihin dia, enak aja bantu dia dalam kesukaran. Dia aja gak bantuin saya. Ya sudah Bapak Ibu, kalau kita udah berpikir seperti itu, kasih itu putus dan kita gak bakal berjalan. Kasih itu gak ada embel-embelnya. Ya kan, kasih itu jangan pikirin orang lain kok gak ngelakuin. Dia aja, kadang-kadang kita ngomong gini, dia aja yang rohani, gak mau nolongin orang lain. Wah udah, kalau udah gitu repot lah Bapak Ibu. Dia aja yang banyak duit, gak mau nolongin orang lain. Dia aja, ya sudah Bapak Ibu, kalau udah ngelakuin seperti itu, kita gak bakal ngelakuin kasih. Kasih itu mulai dari diri kita, bukan orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, itulah wujud kasih yang persaudaraan yang sepatutnya mewarnai kehidupan kita. Jadi ketika ada yang kesukaran, yang jatuh, tolongin. Ya kan? Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, semua kita ini saudara. Ya, kalau saudara itu kan nggak hitung-hitungan kan, nggak ada yang misalnya gini, anak hitung-hitungan sama orang tua. Memang faktanya sih memang ada Bapak Ibu Saudara, anak yang hitung-hitungan sama orang tua tuh ada, orang tua yang hitung-hitungan sama anak juga ada. Memang faktanya ada Bapak Ibu Saudara, tapi kita nggak mau ikutin fakta itu, kita mau ikut yang seharusnya. Ya kan, yang seharusnya. Nikah pun ada kontraknya kadang-kadang, bukan janji nikah lagi sekarang ini. Ada kontraknya, pokoknya harta gono gini, ini punya saya, ini punya kamu, pokoknya gak boleh. Itu pun ada Bapak Ibu, faktanya ada. Tapi yang seharusnya, yang kita mau ngomong seharusnya, ini bicara penyerahan hidup. Hartamu, hartaku, dompetku, dompetmu gitulah. Ya kan, jadi kita gak ada hitung-hitungan lagi, jangan ngomong dompetmu, dompetku, gak bisa. Tapi ini semuanya penyerahan hidup. Ya, ini bicara penyerahan hidup. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, wujud dari kasih persaudaraan yang sejati adalah membantu mengatasi bahaya. Yang pertama tadi, membantu orang, ya kan, menolong segala macam supaya mengalami hal yang lebih baik dalam kehidupan kita, mengalami keberhasilan. Kesukaran yang kedua, yang ketiga ini mengatasi bahaya. Wujud dari kasih persaudaraan yang sejati adalah membantu mengatasi bahaya. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan gini, juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi hangat, tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan, pilihan 3 utas tali tak mudah diputuskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong mengasihi saudara kita, saya percaya kalau saudara kita dalam bahaya, kita pasti berani mati buat dia. Contoh, kalau kita lihat anak kita di tengah jalan hampir ketumbur mobil, papa atau mamanya, dia ngomong gini, diam aja dia.
Enak, hati-hati, awas. Enggak. Stop. Enggak. Dia Uber. Dia tangkap, dia tarik anaknya. Kenapa? Karena dia mengasihi anaknya. Kalau kita benar-benar mengasihi saudara kita dengan kasih yang sejati, ketika kita lihat teman kita, saudara kita yang terikat dalam janji, mau nggak kita tolongin dia? Sekalipun mungkin harus berkorban, sekalipun mungkin kita harus terluka, sekalipun kita harus mati. Memang Bapak Ibu faktanya nggak begitu, tapi ini yang kita mau pelajarin seperti itu. Faktanya kalau teman-teman kita ngelukain kita, teman-teman ngejahatin kita, kalau dia ngalamin kecelakaan kita ngomong apa? Syukur lo, gitu kan? Itu yang benar, itu fakta Bapak Ibu Saudara. Loh beneran. Kalau teman-teman kita ngalamin keberhasilan, kita tuh nggak puas, kita marah. Dengar Cecek ngomong gini, kita marah sama Cecek, kurang ajar Cecek nih ngejek gua. Loh, gara-gara ngomong gitu. Lihat kucing malam hari melototin kita marah juga sama kucing. Pertanyaannya, mau nggak dikatakan gini, kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini katakan soal kedinginan, ya kan, menjadi hangat. Jadi bahaya tersebut digambarkan dengan udara yang dingin. Jadi kalau misalnya kita ngalamin kedinginan Bapak Ibu Saudara, itu bisa mengakibatkan kematian, hipotermia. Nah, ini ada contoh, bukan contoh, ini kisah Bapak Ibu Saudara. Ini kita benar-benar udah diceritain berulang-ulang juga tentang Sadhu Sundar Singh. Ya kan? Suatu waktu Sadhu Sundar Singh ini pergi dengan temannya naik ke pegunungan. Nah, di tengah-tengah mereka naik ke pegunungan itu ada badai salju Bapak Ibu Saudara. Nah, di tengah-tengah ada badai salju itu dia ngelihat ada seorang itu yang kedinginan. Nah, terus mau ditolongin nih. Sadhu Sundar Singh punya hati pengen nolongin. Tapi temennya ngomong gini, gak usah, kita pun kesulitan. Ngapain nolongin dia? Jangan-jangan kita mati semua. Ya kan? Akhirnya temennya itu meninggalkan Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh punya hati, dia nolong, dia angkat tuh temennya. Walaupun jalannya tertati-tati Bapak Ibu Saudara, tapi Sadhu Sundar Singh tetap nolong dia. Dia bawa sampai di dekat tempat yang dia tuju. Dia lihat temennya duduk diam di situ. Dia panggil temennya nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya Sadhu Sundar Singh sampai dekat temannya dipanggil. Rupanya temannya meninggal. Sadhu Sundar Singh dan orang yang ditolong tetap hidup. Kenapa tetap hidup? Karena terjadi gesekan. Ya, terjadi gesekan. Nah, gesekan ini buat tubuh itu hangat. Nah, maka jelas dikatakan tadi kan, kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Saya pengen tanya Bapak Ibu Saudara. Keberadaan kita itu kira-kira memberi hangat nggak buat orang lain? Atau kita ngomong gini, kalau bisa Pak, itu si Bapak, si Ibu jangan datang Pak. Kacau nih kelompok. Kita ngomong gimana? Kalau dia datang, wah saya senang banget. Kok dia nggak datang sih? Kalau nggak kita ngomong, aduh syukur dia nggak datang, puji Tuhan. Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu jawabnya? Kehadiran kita dirindu-rindukan orang nggak? Nah Bapak Ibu jelas dikatakan gini, kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Ya kan, nah saya percaya begini Bapak Ibu Saudara. Nah ini bicara mengatasi bahaya dalam kehidupan kita. Yang saya katakan gini, kalau kita benar-benar punya kasih yang sejati, punya ikat janji yang sejati dalam kehidupan kita, saya percaya gini, ketika orang-orang akan mengalami bahaya, kita sebagai saudara yang sejati jangan diam. Atau jangan coba-coba buat diri kita tuh bahaya. Kita kadang-kadang begini, kita tuh berusaha loh kadang-kadang, sorry nih siapa yang ngomong nih. Kadang-kadang kita tuh berusaha kalau bisa orang-orang yang dekat dengan kita, yang gak seida dengan kita, yang gak sepaham dengan kita, yang gak terikat dengan janji dalam hidup kita. Kita pengen buat dia mati kalau bisa. Bukan ngomong nolongin bahaya loh, bukan nolongin bahaya. Tapi kita berusaha gimana caranya supaya dia mati. Gimana caranya supaya orang-orang gak suka sama dia. Kita buat loh. Benar nggak?
Kadang-kadang orang berani memfitnahkan sesuatu yang gak jelas dia fitnahkan. Tujuannya apa? Supaya dia mendapat celaka. Supaya apa? Supaya dia gak disukai orang. Supaya dia ngapa? Supaya dia mati kalau bisa. Jahat kan? Saya pengen kasih tahu. Itu bukan kasih persaudaraan yang sejati. Itu munafik. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Manis kata kita di depan, belum tentu manis di hati. Kita bisa peluk orang Bapak Ibu Saudara, belum tentu mendatangkan kehangatan. Kita bisa peluk orang yang membuat orang jadi dingin. Mati dengan pisau kita. Mati dengan kata-kata kita. Mati dengan fitnaan kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong kasih yang sejati itu kasih yang benar-benar gini. Nolongin dia, waduh. Misal contoh, Pak Warto adalah bahaya. Kalau kita mengasihi dia, tolongin dia dong. Jangan kita liatin, gue pengen tahu nih. Sampai sekuat apa kemampuan dia. Sampai kapan dia bisa hidup ya tanpa gue. Kita kan kadang-kadang begitu Bapak Ibu Saudara. Bener apa bener? Tapi saya percaya kayaknya di sini wajah-wajahnya nggak ada yang begitu deh. Ya kan, di sana sini banyak katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikatakan, maka dikatakan ini, jika satu orang dapat dikalahkan. Bapak Ibu dikatakan ini, jika satu orang dapat dikalahkan. 2 orang, ya kan dikatakan apa? 2 orang akan dapat bertahan. Percayalah, punya saudara itu lebih baik. Walaupun tidak punya saudara. Ya, jadi lebih baik punya saudara. Nah katakan, jika 1 orang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan, pilihan 3 utas tali tak mudah diputuskan. Kalau kita punya saudara banyak Bapak Ibu Saudara, itu sama dengan saling menjaga. Seperti domba itu kenapa bisa disergap sama serigala atau dengan macan segala macam. Kenapa? Karena domba itu keluar dari kumpulan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita sendirian, kita jadi mangsanya setan. Ketika kita sendirian, kita jadi mangsanya iblis. Tapi ketika kita kumpul dalam kelompok yang punya persaudaraan sejati, saya percaya kita akan jaga, kita akan terjaga, dan kita akan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Ya, nah Bapak Ibu, bahaya itu ada 2 macam, bahaya dalam diri kita sendiri dan bahaya dari lingkungan kita. Ya kan, jadi bahaya berasal dalam diri kita sendiri adalah misal contoh tentang pikiran-pikiran yang jahat, perasaan-perasaan yang negatif, ya kan, perasaan iri, angku, segala macam itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu jangan pikir ya, jangan pikir keangkuhan kita tuh bikin kita lebih hebat. Jangan pikir loh, keangkuhan itu kita bunuh kita, belum waktunya aja. Tinggal tunggu waktunya aja Bapak Ibu Saudara. Tinggal tunggu waktunya aja. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir, oh saya angkuh tambah hebat kok. Saya pengen tahu, itu kepalsuan, itu bohong. Orang yang semakin angkuh, belum waktunya aja Bapak Ibu Saudara. Bukan sumpahin lu, bukan. Ini kata Alkitab. Ya kan, kesombongan itu mendatangkan kejatuhan. Itu kata Alkitab. Nah, itu bahaya dari dalam diri. Bahaya yang dari luar itu bentuk pengaruh-pengaruh pergaulan. Nah, anak-anak muda hati-hati dengan pergaulan. Apalagi sekarang ini kan banyak banget ya kan di Facebook segala macam. Saya pengen tahu nih anak-anak muda. Itu di Facebook itu perkenalan-perkenalan di Facebook itu harus ekstra hati-hati lah. Kenapa ekstra hati-hati? Karena saya percaya gini, foto yang ditampilkan itu bukan foto yang sebenarnya kebanyakan. Dan mereka kadang-kadang pelaku-pelaku kejahatan itu bukan orang-orang yang bebas di luar, kadang-kadang orang yang di dalam gitu loh. Dan mereka buat-buat seperti itu. Akhirnya kita terjerat dengan janji-janji palsu, dengan kata-kata palsu. Akhirnya kita terjerumus ke situ, uang kita habis, semuanya habis, orangnya nggak ada. Dan kita tertipu. Jadi hati-hati. Nah itu juga bisa, fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh orang lain, itu dari luar. Ya kan? Bukan ini, itu bahaya loh, bahaya. Bapak Ibu, fitnah itu membunuh karakter loh. Hati-hati. Jadi janganlah coba-coba kita fitnah orang lain. Belajarlah berkata benar gitu loh. Jadi jangan ngomong yang tanpa dasar. Kita boleh marah, kita boleh jengkel, tapi nggak usah ngomongin orang lain lah. Saya pengen kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Orang yang ngomongin orang lain sama kita, percayalah, suatu saat dia pasti ngomongin kita ketika kita nggak ada. Itu percayalah. Ya kan, saya ulangin lagi. Orang yang ngomongin kita sama orang lain, suatu saat dia akan ngomongin kita ketika kita nggak ada. Jadi percayalah Bapak Ibu, jangan ngomongin orang lain lah. Pokoknya dalam pergaulan apa-apa, udahlah, buruk. Kita semua tuh punya baik, punya buruknya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kok, nggak usah lihat buruknya orang lain lah.
Kita juga punya buruknya kok. Saya tuh punya buruknya juga Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ngomong saya itu sempurna. Kalau Bapak Ibu mau cari keburukan saya jamin Bapak Ibu Saudara, dalam hitungan 2 menit Bapak Ibu dapat 100 keburukan saya. Tapi Bapak Ibu, dalam 1 jam, belum tentu Bapak Ibu temuin 10 kebaikan saya. Lo beneran. Kenapa? Karena kita dibutakan dengan keburukan. Kita nggak bisa lihat kebaikannya lagi. Nah makanya saya katakan jangan ngomongin orang lain. Jangan fitnah orang lain. Rancangan-rancangan jahat yang dirancangkan orang lain. Yang saya katakan gini, itu bahaya mengancam juga loh. Kan ada orang yang nggak suka sama kita, segala macam. Misalnya gini, misal aja. Kalau kita nggak suka nih sama, misalnya sama seseorang lah. Kita keep semua loh. Kita pokoknya semua hal-hal yang bisa buat dia maju kita halangin semua. Itu bukti kita nggak suka. Kita kadang-kadang lihat orang senang aja kita nggak suka loh. Kita lihat orang bahagia aja kita nggak suka. Pokoknya kita pengen gini, saya tuh paling yang berbahagia, saya tuh paling yang senang di dunia ini. Nggak boleh orang lain ikut-ikutan gitu loh. Jadi kita semua keep semua, kita tahan semua, kita pokoknya gua nggak izinin dia ngalamin kebahagiaan. Gua pengen dia susah seumur hidup. Waduh Bapak Ibu jahat banget. Tapi saya percaya kalau kita punya kasih persaudaraan sejati, itu nggak pernah terbersih dalam kehidupan kita. Rancangan itu nggak pernah ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita punya rancangan seperti itu buat orang lain, saya pengen tahu kita harus segera bertobat. Benar-benar kita harus segera bertobat. Ya, itu bahaya dari luar. Jadi ada juga bahaya dari serangan roh-roh jahat. Ya kan, roh-roh jahat tuh ada juga serangan roh-roh jahat. Jadi bisa jadi kita misalnya kesurupan lah, apa segala macam, bisa berimajinasi, lihat hal-hal yang kuasa-kuasa kegelapan gitu, lihat setan di mana-mana segala macam. Itu pengaruh-pengaruh yang buat kita tuh nggak bisa ngapain. Itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir gini, oh enak ya bisa lihat roh-roh jahat ya segala macam. Bapak Ibu itu tuh bahaya. Benar, saya kasih tahu itu bahaya. Itu bikin kita susah. Ya itu bahaya. Nah itu bahaya-bahaya yang mengancam hidup kita. Nah jadi gimana Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita buat dalam kehidupan kita? Nah, nilai kesetiaan dan komitmen semakin langka. Ya, jadi nilai kesetiaan dan komitmen itu semakin langka. Yang saya katakan tadi, kasih persaudaraan sejati ini langka. Kita boleh satu gereja, kita boleh satu keluarga. Kadang-kadang dalam satu keluarga aja kita sudah nggak harmonis lagi loh. Suami istri hubungannya udah nggak harmonis, ya kan? Lihat suami misalnya, aduh penghasilannya kurang misalnya, istri sudah cemberut segala macam, kasihnya sudah nggak ada. Ya kan, lihat istri capek di rumah, kasihnya juga udah hilang, surut segala macam. Nah, di keluarga aja kasih yang seperti itu saja sudah luntur. Saya pengen kasih tahu gini, gimana mungkin Bapak Ibu kalau di jemaat? Itu susah. Nah, maka dikatakan gini, nilai kesetiaan dan komitmen semakin langka, yang marak dipraktekkan orang adalah pengkhianatan. Kita saling mengkhianati satu dengan yang lain. Itu di gereja, saya pengen jujur ngomong gini, itu di gereja terjadi loh Bapak Ibu Saudara. Saya nggak usah ngomong-ngomong tutup-tutupin lah gitu-gituan. Kadang-kadang saya pengen tahu gini, orang dunia, ini sorry nih saya ngomong nih ya, orang dunia itu kadang-kadang lebih baik daripada orang Kristen. Loh saya ngomong jujur loh ini. Nah terus dikatakan nih, pengkhianatan, fitnah. Kita fitnah, iri hati. Ngomongnya sih bagus, gue mau nolongin. Ngomongnya sih bagus, gue mau bantu lu. Tapi dia punya maksud-maksud terselubung. Dia ngobrol sama kita cuma pengen mancing-mancing sesuatu aja. Pengen tahu sesuatu yang bisa digosipin. Pengen tahu sesuatu yang bisa diemberin. Ya jadi fitnah. Iri hati. Kita ngiri. Kita ngiri, kita nggak senang lihat orang senang. Kita senang lihat orang susah. Ini yang terjadi Bapak Ibu di dunia ini yang terjadi. Nah kita harus benar-benar buka mata rohani kita harus benar-benar lihat dengan kebenaran dalam kehidupan kita. Terus ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain. Kita nggak peduli, sorry saya pengen ngomong gini. Kita cuman bantu orang yang kita suka. Tapi kita nggak mau bantu orang yang kita nggak suka. Kita cuma nolong orang yang seide sama kita. Oh kita cuma nolong orang yang sepaham dengan kita. Kita cuma ngertiin orang yang ngerti sama kita. Ini bukti ketidakpedulian Bapak Saudara.
Dan saya pengen kasih tahu, ini bukan cuma di dunia, ini terjadi di gereja. Kalau kita tahu gini gimana? Ya bertobatlah kita. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa, kalau kita ngelakuin sikap ini, saya pengen kasih tahu doa kita tuh gak ada guna. Lah beneran, gak ada guna. Yang kita lakuin apa? Bertobat. Nah, dikatakan ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain. Kita sebagai umat Tuhan harus hidup dalam tata nilai yang berbeda. Nah, tata nilai yang seperti apa? Covenant, relationship, hubungan ikat janji. Namanya hubungan ikat janji Bapak Ibu Saudara, nggak pedulin orang lain buat kita keuntungan atau nggak untung. Kalau kita menolong orang, nolong aja. Nggak usah pikirin latar belakangnya. Kalau kita nolong orang, nggak usah pikirin gini, nanti dia curi gue gimana, nanti dia bohongin gue gimana, nanti dia tipu gue gimana. Nggak ada urusan. Ini kasih seperti ini Bapak Ibu yang Tuhan mau lakukan. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara kita ngelakuin semua ini dalam kehidupan kita. Di keluarga kita. Ya kan? Karena kita benar-benar gini, dunia ini sedang hancur dengan pola-pola seperti itu. Kristen itu udah gak punya karakter lagi. Tapi saya percaya di sini enggak lah. Kristen itu udah benar-benar dibutakan. Cuman penuh dengan keegoisan. Cuman penuh dengan pikiran diri sendiri. Kita gak pernah mau peduli sama gereja. Kita udah gak mau peduli sama keluarga kita sendiri. Kita peduli dengan orang-orang yang kita senang aja. Dan saya pasti tahu Bapak Ibu Saudara, ini kompas yang salah. Ini jalan kehidupan yang salah. Kalau Bapak Ibu terus ikutin jalan seperti ini, saya percaya suatu saat kalau Bapak Ibu gak berbalik arah, kehidupan kita akan hancur. Keluarga kita akan hancur. Masa depan kita yang akan hancur. Jadi segera balik arah. Perbaiki kompas kehidupan kita. Supaya kita benar-benar punya ikat janji yang benar-benar ikat janji. Gak peduli orang lain mau perhatiin kita atau gak perhatiin. Kalau kita sadar, kita harus yang peduli buat orang lain. Kalau kita sadar, kita harus yang berbalik arah dalam kehidupan kita. Jangan pikirin orang lain. Jangan pikirin siapapun juga. Nggak usah pikirin orang lain. Sekalipun orang nggak jadi teladan, biarin aja. Kitanya bisa nggak ngelakuin seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu kembalilah kepada kompas kehidupan yang benar. Jadi jangan lupa wujud dari kasih persaudaraan yang pertama adalah membantu mengalami keberhasilan. Yang kedua, membantu mengatasi kesukaran. Yang ketiga, membantu mengatasi bahaya. Saya percaya kalau semua kita mengamalkan kasih persaudaraan ini, saya percaya orang-orang di sekitar kita akan mengalami kemajuan. Orang-orang di sekitar kita akan mengalami kebahagiaan. Ya. Kesimpulannya, keterikatan kita bukanlah semata-mata karena kontrak, melainkan didasarkan pada ikat janji yang tulus, saling mempercayai dan tidak saling memanfaatkan. Ikat janji yang sejati membantu kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas, mampu menghadapi berbagai tantangan dan mengungkapkan kemuliaan Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, saya punya saudara-saudara kandung saya yang baik, yang peduli buat saya. Saya bisa menikmati hidup saya bukan karena saya punya apa-apa, tapi karena saya punya saudara yang baik buat saya. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, bukan cuma saudara-saudara seperti itu yang saya milikin, tapi saya berharap bukan cuma saudara-saudara kandung aja yang baik sama kita, tapi saya berharap kita semua saudara. Ya kan, saya berharap semua kita, ayo sama-sama bangun kepedulian, buat orang minimal punya prinsip yang seperti orang Buddha lah, biarlah semua makhluk berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Ya kan, biarlah kita semua bahagia lah Bapak Ibu Saudara, semua makhluk berbahagia, biarlah orang-orang di sekitar kita bahagia, biarlah semua kita boleh menikmatin hal-hal yang baik. Biarlah semua kita boleh mengalami kompas kehidupan yang benar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Yesus mengasihi kita bukan sekedar dengan kata-kata. Yesus mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya. Dia menerima kita apa adanya. Dia gak peduli apapun latar belakang kita, apapun keberadaan kita. Dia gak pernah ngomongin soal belakang-belakang yang lalu-lalu dalam kehidupan kita.
Dia nggak pernah nanya waktu kita mau terima Yesus. Dia tanya bagaimana hidupmu masa lalumu. Bagaimana dosa-dosamu. Tapi Yesus bentangkan tangannya, dia buka tangannya. Dia sambut Bapak Ibu Saudara. Dengan keberadaan apapun, dia terima Bapak Ibu Saudara apa adanya. Dia gak peduli segelap apapun masa lalu Bapak Ibu Saudara. Kasih Yesus itu besar. Biarlah pagi hari ini kita menyadari ada kasih yang besar itu yang dalam kehidupan kita. Yang kasih itu juga yang buat kita membuka tangan buat saudara-saudara kita. Yang butuh bantuan kita. Biarlah sedikit yang kita berikan, kita boleh memberi keberhasilan buat orang lain. Biarlah doa-doa kita boleh membantu kesukaan orang lain. Biarlah berkat-berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita juga boleh membantu kesukaan orang lain. Biarlah ketika kita boleh melihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan di lingkungan kita, biarlah kita buka mata kita seperti mata Yesus. Kita gak peduli siapa dia. Ketika dia butuh bantuan, kita gak pikirin anak siapa, dia dari keluarga mana. Seperti Yesus, seperti seorang mama, seperti seorang papa. Dia gak peduli dengan nyawanya, dia gak peduli dengan dirinya. Dia akan tolong anak itu, dia akan uber anak itu untuk menghindarkan dari kecelakaan. Biarlah kasih yang seperti itu, kasih yang mengalir dalam kehidupan kita, kasih yang terikat dalam janji itu. Biarlah keterikatan kita bukan karena kita ada untung, ada maunya dan sebagainya. Tapi kita mau mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku,
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, kita merenungkan sebentar. Apakah kita punya kasih persaudaraan dalam kehidupan kita? Kasih persaudaraan yang terikat dalam janji. Kalau kita belum memiliki kasih ini, biarlah kita sama-sama, kita mau bertobat, kita mau berubah, kita mau belajar untuk menolong orang mengalami keberhasilan, untuk menolong saudara-saudara kita untuk mengatasi kesukaran, untuk menolong saudara-saudara kita untuk mengatasi bahaya dalam kehidupan mereka. Biarlah mulai hari ini, mulai pagi hari ini kita boleh melihat minimal ada satu orang yang mau kita tolong dalam kehidupan kita, supaya bisa mengalami demi kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan hidup dengan sifat-sifat duniawi lagi. Jangan hidup dengan perselisihan, dengan iri hati, dengan kedengkian, dengan fitnah dan sebagainya, dengan ketidakpedulian. Saya juga minta maaf Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini mungkin banyak hal-hal, banyak orang-orang yang terabaikan dalam pelayanan, dalam perbuatan, terkhusus buat Timotius. Saya minta maaf karena udah gak peduli, gak perhatiin, dan lain sebagainya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami gak hidup dengan pola-pola duniawi, tapi kami mau hidup Tuhan dalam kerajaan-Mu, dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau mengamalkan kasih persaudaraan yang sejati dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan dalam kehidupan kami, keberadaan kami Tuhan. Minimal Tuhan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Menolong mereka untuk mengalami keberhasilan. Menolong mereka Tuhan untuk mengatasi Tuhan kesukaran dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa dan percaya Tuhan. Biar Tuhan Kau pakai setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kau punya rencana yang besar buat mereka Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kami. Yang mengasihi semua orang tanpa pedulikan latar belakang, tanpa cari untung, tanpa apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau menjadi berkat, yang mau menolong, yang mau mengamalkan kasih persaudaraan berkata, amin. Terus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sebentar kita mau melihat penampilan dari SMP KBPK Penabur. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Iya, kami dari SMPK BPK Penabur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat, keluarga besar MDC dan Bapak Gembala yang mengizinkan kami untuk terlibat dalam pelayanan hari ini. Inilah kami Bapak Ibu SMPK BPK Penabur. Kami mengucapkan terima kasih juga Bapak Gembala untuk firman yang sudah disampaikan. Tadi firmannya pilihan 3 tali itu lebih kuat. Apa itu 3 tali? MDC, BPK Penabur, dan satu lagi adalah Tuhan Yesus. Inilah yang mempererat, mempersatukan tali persaudaraan kita. Ya. Kami mohon dukungan doa Bapak dan Ibu supaya anak-anak kita ini terus berprestasi. Beberapa waktu lalu anak-anak kita ini juara 2 di Kota Metro dan juara 2 di Provinsi Lampung dance-nya. Dan kami juga mohon dukungan doa anak-anak kita ini di SMPK BPK Penabur kemarin FL2SN juara 2 dan 3 itu diminta oleh Kota Metro untuk mengisi HUT Kota Metro di hari Selasa kalau nggak salah 12 Juni. Dan kami mohon dukungan doa supaya anak-anak kita ini semakin berprestasi dan nama Tuhan dimuliakan di Kota Metro. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk jemaat MDC yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu di BPK Penabur, biarlah anak-anak kita ini semakin cemerlang dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Hari ini anak-anak akan menampilkan dance
biarlah apa yang ditampilkan itu menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.
Sekali lagi boleh beli apresiasi lagi buat adik-adik kita. Sebentar kita mau melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman minggu kedua 2 Juni GKPB MDC Metro. Persepuluhan persembahan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Berikut laporan keuangan persepuluhan. Laporan keuangan persembahan. Selamat ulang tahun untuk Bapak Beni, Ibu Maya, Ibu Kosyulan, dan Ki Imagen. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah senior Happy Heart, Kamis 13 Juni 2024, pukul 17.00 di MDC Metro. Baksos GKPB MDC Tanjung Anom, jemaat dapat terlibat mengumpulkan sembako, pakaian layak pakai ke Sekre MDC Metro paling lama lambat 16 Juni 2024. Sebelum kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tinggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku.
Iya, kasih Tuhan yang menjadi pengikat kita semua, amin. Di tengah segala perbedaan yang kita miliki dan luar biasanya Tuhan kita begitu besar kasih Allah. Terima kasih untuk SMP BPK Penabur yang sudah melayani dan memberikan waktunya untuk ada di tempat ini. Kasih Tuhan selalu menyertai dan saya percaya semakin berkembang, semakin maju dan semakin menjadi berkat buat Kota Metro. Mari kita berdoa. Ada yang ulang tahun, apakah hadir? Bapak Benny? Tidak ada ya? Oke, nanti kita doakan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pada pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, lepas pribadi Tuhan, Engkau Allah yang terus menyertai kami, membimbing kami di dalam jalan-jalan hidup kami ya Tuhan. Kami menyadari kami memiliki banyak kelemahan, ketidakmampuan di dalam hari-hari kami Tuhan. Terkhusus ya Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kami tidak bisa sendirian Tuhan. Kami butuh orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan untuk menjadi relasi kami, untuk menjadi penguat kami, pembimbing kami, memberikan wejangan di dalam kehidupan kami supaya kami tetap di dalam jalur-Mu Tuhan. Biarkan itu menjadi kompas yang positif di dalam kehidupan kami. Kami tahu banyak kompas-kompas yang negatif, banyak kompas-kompas yang tidak benar yang ada di sekitar kami. Tetapi pagi hari ini Tuhan kami boleh menyadari bahwa orang-orang yang ada di sekitar kami adalah satu kompas positif. Sehingga kami terus berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Biarkan ini menjadi peneguhan buat kami semua. Karena firman-Mu yang ada Tuhan menjadi satu hal yang luar biasa bagi kami semua ya Tuhan. Sertai kami terus ya Tuhan dan firman ini boleh nyata di dalam setiap kami. Menjadi kekuatan bagi kami semua dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Allah yang baik terus sertai bangsa kami Tuhan. Terus melindungi bangsa kami di tengah segala situasi yang ada Tuhan. Allah yang campur tangan ya Tuhan. Sertai para pemimpin kami di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Engkau Allah yang terus memberikan hikmat Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke bahkan Pulau Rote Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan. Kami juga berdoa untuk khusus Kota Metro. Engkau Allah yang baik atas kota ini Tuhan. Penyertaan-Mu nyata atas kota ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Di tengah segala tugas-tugas mereka, Engkau menyertai kesehatannya, Engkau menyertai kehidupannya secara pribadi Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang merancangkan sesuatu yang indah atas Kota Metro. Juga pakai setiap kami ya Tuhan, Engkau telah tempatkan kami di Kota Metro ini. Biarkan kami boleh menjadi berkat atas Kota Metro. Sehingga Kota Metro semakin maju dan berkembang. Ada ketertiban, ada keamanan, ada keindahan boleh nyata atas Kota Metro ya Bapak. Terima kasih kami juga teringat untuk saudara kami yang berulang tahun pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang terus menyertai dia. Engkau Allah yang membimbing dia Tuhan. Kasih-Mu terus melingkupinya ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan juga sepanjang minggu ini yang berulang tahun. Terus ya Tuhan jagai, berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami juga teringat untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan di dalam tubuh jasmani mereka. Allah yang terus ya Tuhan melimpahkan kekuatan baru di dalam setiap mereka. Dan kami percaya melalui bilur-bilur darah-Mu Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami juga teringat untuk saudara kami yang mulai undur dari tempat ini ya Tuhan. Mereka mengalami kekosongan, kemunduran di dalam rohani mereka. Allah Roh Kudus bekerja di dalam setiap mereka. Memberikan kekuatan baru, penghiburan baru. Memberikan semangat yang baru untuk boleh beribadah. Untuk boleh memuji Engkau Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu boleh nyata di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih kami sungguh bersyukur ya Bapa atas apa yang Engkau anugerahkan Tuhan. Berkati setiap kami yang ada ini. Biarkan anugerah-Mu terus melimpah di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur akan apa yang Engkau berikan di dalam setiap kami sepanjang minggu ini. Dan kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami, ucapan syukur kami, dan perpuluhan kami. Sehingga ini menjadi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai engkau di dalam setiap pribadimu, di dalam keluargamu, di dalam usahamu dibuat berhasil. Dan kau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga Injil diberitakan di dalam kehidupanmu sampai Maranatha. Yang percaya katakan